Siapa kok? Iya. Siapa yang Ayo, disuruh siapa? Ayo Vera, ayo Vera. Baik, kita lanjutkan lagi rekan-rekan sekalian. Mungkin di sini kami kembalikan dulu ke pemateri kepada saudarinya untuk mungkin bisa memberikan lagi pemaparan atau penjelasan untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Pada saudari Nia kami persilakan. Terima kasih Vera. Tadi sudah kami coba proses Japri sama Yulia. Yang dimintakan tadi katanya rekapan secara umum mana yang lebih menonjol. Nah, kami tekankan lagi bahwa yang kami sampaikan di awal tadi itu sudah rekapan. Per poin sudah kami jelaskan itu rekapan berdasarkan data yang sudah dikirimkan teman-teman kelompok semua. Nah, itu contoh yang paling menonjol di sini. Kalau mau ada kata-kata menonjolnya, supervisor meminta mendokumentasikan atau memfoto kegiatan layanan BK di sekolah. Itu sebesar 46,7%. Nah, untuk pengawas yang terkecil membantu memfasilitasi kegiatan BK di sekolah seperti pengusulan anggaran untuk kegiatan pendukung BK itu besarannya 13,3%. Jadi kalau tadi disimak di awal waktu kami menyampaikan, kita akan sama-sama mengetahui mana posisi yang menonjol, mana yang rendah sebenarnya. Kalau tadi disimak dari awal. Nah, maksud kami untuk bisa kita pahami secara keseluruhan, makanya kami asumsikan bahwa di bawah 50% ketercapaian itu. Kalau per poin sudah kami sampaikan di awal tadi. Poin yang ini, nah angket yang kami susun, sebentar Kak Aris, angket yang kami susun tadi, itu kan sudah kami simpulkan dari pendekatan dan model-model evaluasi dan supervisi bimbingan konseling. Baik model yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 tadi, fokus orientasi, dan juga pendekatan baik secara langsung, tidak langsung, itu kan bisa kita lihat ketika pengawas atau supervisi menanyakan langsung, membahas angket, itu kan ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Atau ketika pengawas telepon para sekolah, Pak, saya mau ke sekolah, saya mau minta guru BK menyiapkan video ketika mereka melaksanakan bimbingan kelompok. Itu kan secara tidak langsung mereka menilai dari hasil rekaman video kita. Nah, itu ketercapaiannya di setiap sekolah pengawasnya melakukan itu sebesar 46,6%. Termasuk itu agak tinggi. Pengawas dengan model pendekatannya cukup meminta guru BK untuk memvideokan saja kegiatannya. Nah, di situ nanti dari teori tadi bisa kita lihat kelebihan dan keunggulannya. Apakah bisa hanya dengan video saja pengawas membantu guru BK untuk mengarahkan pelayanan BK itu bisa berjalan dengan baik? Kan jadi ada pertanyaan yang harus kita jawab ketika kita menjadi supervisor nanti. Nah, terus juga untuk anggaran, harusnya secara profesional ataupun secara pengennya kita, pengawas itu duduk bersama kita, menemani kita, menemui para sekolah, Pak, ruang BK-nya perlu ruangan khusus, terpisah. Karena guru BK butuh privasi untuk menyelesaikan masalah siswa yang tidak bisa didengar atau diketahui oleh orang lain. Nah, di sini sudah kami rekapkan tadi bahwa baru 13,3% tercapai. Nah, kalau dari awal disimak, kita tahu pendekatan-pendekatan seperti apa yang belum atau sudah tercapai. Nah, itu yang saya sampaikan dari tadi. Tolong dipahami penyampaiannya seperti apa. Jadi kita tidak mutar-mutar, tidak ini karena sudah disampaikan yang seperti itu. Maaf ya Kak Aris ya, ini tadi ditunggu para sekolah sama pengawas, tapi karena udah ini udah pulang semua, dinasnya udah kosong, jadi maka bisa lanjut. Silakan Ayu Vera. Izin menjawab. Baik, terima kasih saudari Nia. Sebentar, saudari Aris, maaf. Jadi di sini kalau menurut pemahaman saya sebagai moderator, sebenarnya apa yang ditanyakan oleh saudari Yulia itu sudah jelas dipaparkan di awal. Hanya saja mungkin karena gangguan sinyal atau keterbatasan video yang sudah kami share tadi. Saya rasa seperti itu. Itu saja sepertinya. Baik, saudara Haris, kalau mau menambahkan silakan. Maaf, saya ngomongnya agak kencang karena hujan deras sekali. Ya, yang jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya.
Kalau dipikir ini menyangkut dengan pertanyaan di kelompok Bu Yulia. Kekurangan dan kelebihan metode pendekatan direktif, non-direktif, dan kolaboratif. Nah, saya tidak akan menjelaskan itu, karena dia sedikit banyaknya hampir sama. Nah, yang ingin saya tekankan, teknik pengumpulan data di kelompok Saudari Nia dan Bu Vera ini menggunakan Google Form. Yang notabene di Google Form ini ada yang namanya paragraf dan ada yang namanya pilihan ganda atau objektif. Nah, kalau seandainya kita menggunakan objektif, A, B, iya, tidak, setuju, kurang setuju, atau tidak setuju, itu ada persentasenya setiap pertanyaan. Nah, kalau menyikapi dari pertanyaan Bu Yulia, persentasenya itu jelas, setiap item ada persentase. Kalau seandainya pertanyaannya seperti paragraf, tolong jelaskan bagaimana layanan BK di sekolah. Nah, kalau ambil datanya secara wawancara ataupun mengisi Google Form dengan metode paragraf, mungkin pertanyaan Bu Yulia pas. Tapi dikarenakan Bu Nia dan Bu Nova, Bu Vera ini menggunakan metode Google Form dan pilihan ganda iya dan tidak, jadi sudah jelas mereka real dan persentasenya tidak bisa diganggu gugat. Kalau seandainya 18 sekolah ataupun 32 sekolah, udah jelas angkanya pasti, karena posisinya dia menggunakan objektif. Jadi kalau seandainya Ibu Yulia paham menggunakan Google Form, karena maaf sekali, saya sudah pelatihan di Jakarta mewakili Provinsi Bengkulu mengenai Google Form ini. Kalau seandainya kita mahir kepada Google Form, kita tahu pasti akan mendapatkan data yang real kalau pakai yang pilihan ganda atau objektif. Tapi kalau wawancara, kita yang bisa merangkum apa yang jadi rangkuman dari jawaban-jawabannya tersebut. Nah, menyikapi persentase yang jelas, saya rasa saya bukan mendukung Nia dan tidak mendukung Ibu Yulia, tapi yang jelas apa yang disampaikan pemateri mudah-mudahan itulah yang kenyataannya. Beda halnya lagi kalau kita mensupervisi 100 sekolah. Kalau 100 sekolah, kita tahu lagi dari 100 sekolah itu persentase kelebihan dan kekurangan sudah jelas karena kita menggunakan Google Form. Beda halnya kalau kita menggunakan wawancara. Jadi tekniknya lagi yang jelas Ibu Nia dan Bu Vera ini menggunakan teknik Google Form yang datanya sangat real dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi kalau seandainya pakai langsung dan tidak langsung, ini menyikapi pertanyaan dari yang Ibu Yulia jawab. Kalau Ibu Yulia paham dengan jawaban Bu Yulia pada kelompok tadi, pasti Bu Yulia akan paham juga pertanyaan yang Bu Yulia kasih. Jadi itu saja dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Haris. Ya, terima kasih Pak Haris atas penjelasannya. Saya rasa untuk Saudara Ina masih mau menambahkan. Oke, baik, silakan kami kasih kesempatan 1 menit ya Saudara Tina. Mungkin ini menyimpulkan ya, jadi ketika Yulia menanyakan dari hasil supervisi, mana hasil yang paling menonjol, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok Saudari Nia dan Saudari Vera, bahwa ternyata yang menonjol adalah item nomor 8, yakni seorang supervisor menginginkan guru BK mengirimkan video kegiatan. Kalau disangkutkan dengan presentase teori yang disampaikan oleh kelompok Yulia,
Berarti secara garis besar pengawas masih menggunakan pendekatan secara tidak langsung. Artinya mereka hanya menginginkan data dari apa yang diberikan oleh guru BK tanpa melihat langsung kegiatan guru BK itu sendiri. Maka dari itu PR bagi kita semua ketika nanti kita jadi pengawas, kelemahan daripada pendekatan tidak langsung ini adalah kadangkala datanya tidak real. Guru BK bisa memanipulasi data dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Ibu Vera, sehingga maksud saya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dalam diskusi ini, di mana Ibu yang memang murni bertanya dan pemateri memang juga murni menyampaikan hasil supervisi. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Saudari Tina karena sudah membantu menambahkan kesimpulan perbincangan kita pada hari ini. Baik, karena Assalamualaikum yuk. Keterbatasan. Ya, maaf masih boleh ada Aji yang nanya menambahkan? satu yuk. Boleh, ya silakan Saudara Aji. Silakan. Karis, ayo Nia, ayo Vera, ayo Tina dan kawan-kawan seluruhnya izin. Nah, di sini Aji sudah nengok kan berdasarkan hasil angket ya, hasil angket yang diisi dengan Ayu Nia. Kan kita kebanyakan disuruh ngisi angket SD kan. Namun kok oke kita tahu bahwa di Rejang Lebong belum ada memang BK yang ada khusus untuk SD. Nah, yang ingin saya pertanyakan. Suaranya putus-putus. Oke, Assalamualaikum. Halo yuk. Halo, dengar? Halo. Slow motion nih. Maaf, Aji. Halo. Halo, Ji. Bentar yuk. Sinyal, Ji. Suaranya nggak jelas, Ji. Halo. Ya, baik. Hai. Sana yuk dengar Ya, yuk. silakan Ji, silakan. Ya. Oke, baiklah saya akan mengulangi lagi bahwa pertanyaan saya kan banyak kita di separuh melakukan observasi ke ranah SD atau MI. Kalau di seluruh observasinya sendiri pasti hasilnya ya sama-sama seperti itulah, bahwa guru BK tidak ada, pengawas tidak ada, program tidak ada, layanan tidak ada, jam BK juga tidak ada. Itu yang di SD. Nah, yang saya ingin pertanyakan, bagaimana solusi dari para Ayu dan kakak mungkin sudah pengalaman di MGBK untuk mengatasi yang masalah di SD ini. Sedangkan sekarang katanya udah ada peraturan, saya Aji belum baca peraturan berapa yang mengkaitkan bahwa di SD sudah ada guru BK. Nah, untuk selama ini guru BK di SD itu ditangani oleh wali kelas atau guru bersangkutan atau biasa langsungnya ke kepala sekolah. Nah, yang saya tanyakan solusinya, bagaimana solusi permasalahan yang tidak ada di guru BK yang ada di SD. Nah, sudah itu ada lagi saya tanyakan ini ada SMA Taman Siswa itu di mana, yuk? Di Taman Siswa, Ji. SD Di Taman Siswa, Ji. Hah? Di kompleks Taman Siswa. Oh, ada SMA-nya, yuk. Terima kasih yuk. Yuk, silakan yuk. Oke. Baik, ini pertanyaan saudara Aji yang pertama tadi mengatakan bagaimana solusi yang sebaiknya kita ambil dari hasil survei yang telah kita lakukan. Sepertinya ini di luar kelompok kami. Jadi mungkin ada teman-teman lain atau saya kembalikan dulu ke saudara Nia kalau seandainya ada yang mau ditanggapi. Ini sambil nunggit-nunggit laptop biar suaranya dengar di speaker. Ya. Bagaimana saudara Nia memberikan tanggapan, silakan. Ya, makasih Aji. Benar sekali pertanyaan yang disampaikan Aji sangat menarik bahwa bagaimana kita menyikapi kondisi yang kita lihat dari angket yang sudah disebar. Kemudian kondisi sekolah yang memang tidak ada guru BK-nya atau tidak ada pengawasnya, hampir rata-rata seperti itu. Nah, kalau kami sampaikan ke Ibu Hartini kemarin bahwa itulah tantangan kita dan itulah yang akan kita cari sebagai temuan pada kondisi real itu gimana, dan kita dapatkan hasil memang yang seperti kita bayangkan bahwa tidaknya hampir rata-rata semua tidak, termasuk SMP 1 Kepahyang ini
sekolah Bu Yulia ya, Yulia ya. Nah itu yang saya tahu sekolahnya sama seperti sekolah saya, termasuk sekolah besar dalam artian muridnya banyak, jumlah siswanya banyak, besar, skalanya besar. Tapi memang kondisi yang terjadi ya seperti itu. Kalau kami SMP 1 Rejang Lebong sama sepertinya ininya ke SMP 1 Kepahyang. Jawabannya pun hampir rata-rata tidak. Karena kenapa? Memang pengawas BK kami tidak ada. Masih kosong jabatannya. Kalaupun ada kepengawasan itu kembali ke pengawas pembina. Penyampaian tentu semua pengawas pengen yang terbaik untuk sekolah-sekolah binaannya. Cuma kalau khusus ke BK, ya terpaksa sesuai seperti yang disampaikan oleh Kak Haris, karena ini berdasarkan data lapangan dalam bentuk real, ya tidak semua itu harus memang benar kita buat seperti itu, karena memang benar-benar tidak terlaksana. Nah kalau ditanyakan seperti Aji tadi, ya itulah tantangannya, temuannya yang harus kita jawab bersama, bagaimana cara kita menyikapinya untuk ke depan seperti itu. Kalau ditanyakan sama saya terlalu panjang visi misi, tapi belum bisa dilaksanakan karena masih proses kuliah ya kan Ji. Nah Aji juga sendiri nanti diharapkan ya jiwa muda, anak soleha, bujang soleh seperti ini nanti diharapkan bisa menjadi pioner pertama ya untuk bisa memberikan yang terbaik, terutama khususnya dalam bidang evaluasi dan supervisi ke sekolah-sekolah seluruh, baik yang sudah berjalan atau memang sama sekali belum berjalan. Mungkin seperti itu, Ji. Terima kasih Saudari Nia. Bagaimana Saudari Aji? Apa bisa diterima? Yuk. Maaf teman-teman, kita keterbatasan waktu. Saya kembalikan dulu ke Saudara Aji ya. Halo Aji. Halo yuk. Ya, gimana Yo, Ji? untuk Iko kan nanti Iko kan masalah Iko kan bukan sekedar gitu, tapi Aji memang agak ikut Ya, kan, benar. tapi sebenarnya kita intinya sama-sama gitu nah, memikirkan ke Ya, depannya supaya PR. di SD itu ya memang harus ada guru BK, ya harus ada kita guru BK. Selama kita survei kan, Aji banyak kawan-kawan nanya ke Aji, hasilnya itu ya, Bu itu hasilnya nah. Tapi nanti ini juga pas ada Bu Tini, ada Pak Ben, itu enak kita akan membahasnya. Nah. Oke, terima kasih. Betul sekali Saudara Aji. Ya, terima kasih kembali. Jadi memang benar ini menjadi PR untuk kita semua ya, itu saudara-saudara. Tanggung jawab Aji lebih besar tuh Ji. Yuk Tina, ngapo yuk Tina. Ada sepertinya Saudari Tina. Silakan yuk. Kebetulan Yogi yang Aji tanyakan itu sesuai dengan tugas Ayu meneliti guru BK di SD. Setelah kami konsultasi dengan Bu Hartini, ternyata apa yang dilakukan oleh pihak sekolah, kenapa di SD itu tidak ada guru BK? Karena para pejabat di atas itu masih menggunakan peraturan yang lama, Ji. Ada peraturan pada PP 111 tahun 2014 itu berisi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling SD, MI, atau SDLB adalah konselor atau guru bimbingan dan konseling. Kemudian yang bagian B-nya, pada satu SD, MI, SDLB, yang dapat diangkat konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk menyelenggarakan layanan BK. Itu menurut PP 111 tahun 2014, Ji. Sedangkan di sekolah kini mereka masih menggunakan peraturan lama, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81A tahun 2013 yang berisi bahwa guru kelas sebagai pelaksana pelayanan BK di SD, MI, dan SDLB melaksanakan layanan orientasi informasi penempatan dan penyaluran yang menginfusikan materi layanan bimbingan ambil kursi kan ada kursi pelajaran. Jadi itu yang membedakan Ji, acuannya Ji. Jadi yang memutuskan nanti di SD ada guru BK atau tidak ya tinggal pejabat di atas itu berpedoman pada peraturan mana, Dek? Kalau peraturan 2014 memang harus guru BK, tapi kalau peraturan 2013 guru kelas memang boleh menjadi guru BK. Itu aja, Ji. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Tina atas penjelasannya. Sebenarnya
sudah kita kembali ke yang pertama tadi bahwa ini menjadi PR untuk kita. Ada baiknya juga memang sebenarnya didiskusikan dengan kalau seandainya ada dosen, karena ini masalah kebijakan. Kalau masalah kebijakan kita nggak bisa, kita hanya mempelajari yang ada karena memang kita lagi sedang belajar. Baik saudara-saudara sekalian, saya rasa untuk pembahasan dari kelompok kami sudah cukup. Mudah-mudahan semuanya bisa menerima dengan jelas. Kalaupun seandainya nanti memang ada yang perlu didiskusikan, kita lanjutkan di lain waktu. Karena keterbatasan waktu kita, saya rasa sebelumnya terima kasih dulu untuk semuanya atas partisipasi teman-teman sekalian. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf untuk segala hilaf. Jangan direkam Ji, ada yang disampaikan Ji. Oke, terima kasih.